Setan kalau mempengaruhi manusia tentunya tidak dengan tangan kosong. Dia perlu senjata dan alat. Dia perlu senjata dan alat. Apa itu senjata dan alat setan? Hawa nafas, syahwatun nafas, kesenangan nafsu. Nafsu di tubuh kita ini adalah akan diperalat oleh syaitan. Caranya bagaimana? Nafsu ini disenangkan dengan syahwat, kesenangan duniawi, walaupun bukan haram. Contoh, seseorang disenangkan dengan kemewahan di atas dunia. Disenangkan kemewahan di atas dunia. Disenangkan dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah. Disenangkan dengan jabatan karir yang tinggi. Itu digunakan kadang-kadang dan itu halal sebenarnya. Tapi karena itu adalah syahwat dan hawa, kesenangan duniawi, maka setan banyak mencelakakan manusia ke sana. Kerja kamu, orang kerja itu seperti jihad fisabilillah. Dengan duit kamu itu bisa ibadah, bisa bangun, bisa itu. Wih, dia giat bekerja. Tapi ternyata di situ setan akan mengarahkan, eman loh duit kamu nanti akan kurang. Jangan kamu keluarkan loh. Nanti suatu saat kalau ada, subhanallah. Kadang-kadang orang dalam masa dia tidak punyanya, 50.000 cukup untuk keperluannya sehari. Tapi ketika dia sudah menjadi orang yang sibuk dengan duniawi, 1 juta tidak cukup untuk sehari. Kenapa? Ada tawaran, barang yang murah lagi. Ada tawaran lagi, barang yang murah lagi. Sampai hutang, dan hutang. Akhirnya dia terlena dengan itu dan lupa dengan fungsi hidup, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasillah setan untuk menghalangi kita. La'aq'udannahum siratakal mustaqim. Tak tungguin nanti ini. Tak pengaruhi manusia supaya tidak mengikuti siratakal mustaqim, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlena itu orang. Kita kalau tidak terjun dalam urusan politik, nanti akhirnya orang lain yang akan mengambil dan seterusnya. Semangat dia ingin jadi seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Contohnya mereka bagaimana itu? Akhirnya mereka ambisi, tapi di tengah jalan lain lagi. Setan mengarahkan. Apalagi ada tawaran job macam-macam. Berubah itu semuanya. Berhasillah setan untuk mencegah manusia mengikuti siratal mustaqim. Berdakwah. Kita harus berdakwah bagaimana Wali Songo bisa mengislamkan seluruh Jawa. Dengan dakwanya itu dan ini. Berdakwahlah dia tadi itu. Di tengah jalan, setan mempelesetkan lagi. Akhirnya berdakwah dengan para artis nyanyi bersama. Dia menganggap itu dakwahnya Wali Songo. Akhirnya dia dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengkiaskan itu Wali Songo. Padahal Wali Songo adalah seorang yang wali, tidak begitu dalam berdakwahnya. Disinilah akhirnya manusia tadi itu terpeleset. Dan dia menyangka dirinya telah berbuat baik. Telah melakukan kebaikan. Padahal dia telah melakukan kemaksiatan yang nyata. Qul hal nunabbikum bil akhsarina a'mala. Aku berikan kabarkan kepada kalian dengan orang yang paling rugi amalnya. Bukan hanya salah, paling rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang keliru jalannya di atas dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan dia menyangka dirinya telah melakukan kebaikan.
Dia menganggap seorang da'i, dia menganggap seperti khulafa ar-rasyidin, dia menganggap seperti ulama al-amilin, dia menganggap seperti orang-orang yang ni'mal malus soleh lirajul soleh, padahal keliru semuanya dia tadi itu. Ini semua karena pengaruh setan yang menggunakan alat hawa nafas atau syahwat nafsaniyah.